Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan presentasi dari tugas kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi Syaja'ah Jujur yang diajar oleh Bapak Ma'ruf Syaifuddin. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 5 dengan anggota 1. Alvini Irvianta Putri, absen 1, dan 2, yaitu saya, selaku ketua, Amelia Puji Lestari, absen 2, 3. Afrika Gegas Pratama, absen 4, 4. Nisrina Khurato Aini Sofa, absen 25, 5. Retnowati, absen 30, dan 6. Ucwatu Syahadah, absen 33. Topik pertama yang akan saya presentasikan adalah pura-pura miskin waktu ada bansos. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu yang telah kami kutip dari kompas.com. Sejak program Keluarga Harapan atau PKH diluncurkan, keluarga yang masuk kategori miskin bisa menerima bantuan tunai dari pemerintah. Bagi warga miskin yang sudah dinyatakan terdaftar sebagai penerima PKH oleh verifikator, rumah tempat tinggal penerima akan ditempeli stiker yang menunjukkan penghuni rumah berhak mendapatkan bantuan. Namun kendati demikian, rupanya banyak warga yang sebenarnya dianggap mampu secara ekonomi, namun ditetapkan sebagai warga miskin penerima PKH. Jadi ini adalah contoh kasus berpura-pura tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial berupa PKH yang pernah terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana sih hukum dalam syariat Islam orang yang berpura-pura miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dari orang lain? Tentu saja sikap seperti ini haram. Sikap pura-pura atau memanipulasi demi mendapat bantuan sangat diharamkan dalam Islam. Sangat jelas dilarang oleh agama dan tidak dianjurkan untuk dilakukan, bahkan kalau bisa dihindari. Dalil Al-Quran dan hadis tentang sikap pura-pura tidak mampu secara ekonomi untuk mendapat bantuan atau belas kasih orang lain, saya kutip dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas terbitan PBM PBNU pada 2018 menyebutkan, siapa yang diberikan sesuatu karena ada sifat yang disangka ada dalam dirinya, semisal kefakiran, kesalehan atau nasab yang diketahui dari beberapa tanda bahwa dia diberikan dengan maksud demikian, atau si pemberi menjelaskan motifnya sendiri, sedangkan sesungguhnya tidak demikian, maka ia haram secara mutlak untuk menerima pemberian tersebut. Jadi dijelaskan juga dalam buku fikih ini bahwa sikap berpura-pura tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial diharamkan. Lalu selanjutnya adalah pendapat kelompok. Di sini ada satu pertanyaan yang telah saya buat yang kemudian dijawab oleh masing-masing anggota kelompok, termasuk saya sendiri. Pertanyaannya adalah, menurut kamu, tindakan berpura-pura miskin saat ada bansos apakah patut dicontoh? Mengapa kamu menjawab demikian? Alvini Irvianta Putri menjawab, tidak, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Seharusnya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, karena di luar sana masih banyak orang di bawah kita yang lebih berhak menerima bantuan sosial tersebut. Lalu saya, Amelia Puji Lestari, menjawab bahwa tindakan pura-pura miskin dan fakir untuk kepentingan bansos sangat diharamkan dan sangat tidak pantas untuk ditiru. Sikap pura-pura semacam ini jelas dilarang oleh agama. Di dalamnya terkandung unsur penipuan dan cenderung mengambil hak orang lain. Sikap tidak jujur seperti ini tentu tak layak ditiru para generasi muda. Lalu jawaban selanjutnya dari Arika Gigas Pratama. Tidak, karena
Karena jika kita mampu memberikan bantuan sosial, kita akan diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan balasan yang lebih. Lalu jawaban selanjutnya dari Nisrina Qurratu Aini Sofa. 1. Tidak, karena sikap tersebut merupakan sikap tidak jujur dan adanya rasa kurang bersyukur karena ingin mengambil hal yang bukan miliknya. Kemudian, berikut adalah jawaban dari Retnowati. 1. Tindakan pura-pura miskin jika ada bansos merupakan sikap yang sangat tidak patut untuk dilakukan. Sikap ini sama saja digolongkan dengan sikap yang tamak akan hak orang lain. Sikap ini juga tercermin dengan sikap yang tidak jujur. Kemudian yang terakhir adalah jawaban dari Ucwatus Syahadah. Tindakan pura-pura miskin untuk kepentingan bansos itu tidak patut untuk dilakukan, karena janganlah kita berbohong hanya agar supaya mendapatkan bansos. Kalau kita sudah berkecukupan, biarlah bansos tersebut untuk orang yang lebih membutuhkan, karena Allah itu tidak suka dengan orang yang berbohong. Berkata jujurlah, insya Allah akan memberikan berkah dan rezeki tersendiri kepada kita walaupun tidak dari bansos tersebut. Kemudian topik yang kedua adalah hakim yang berani jujur. Contoh kasus yang kami kutip dari website merdeka.com. Artijo, hakim agung yang ditakuti para koruptor. Kesederhanaan dan kejujuran telah menempa Artijo. Artijo tinggal di sebuah padepokan sederhana, dan dari padepokan kesederhanaan dan kejujuran itu, kini Artijo menjadi hakim agung yang tanpa ampun menghukum koruptor. Vonis ringan yang dijatuhkan hakim di bawahnya dirombak dan tetap dengan argumen hukum yang kuat. Ia pernah memperberat hukuman bagi Tommy Hindratno, pegawai pajak pada kantor pajak Sidoarjo dari 3 tahun 6 bulan menjadi 10 tahun. Ia juga memperberat hukuman Zain Umar, Direktur PT Terangkita atau PT Tranka Kabel, dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Artijo tidak pernah menerima suap, bahkan dia adalah salah satu hakim di Indonesia yang sangat ditakuti oleh para koruptor. Ini adalah contoh berita tentang hakim yang berani jujur di Indonesia. Kemudian, hukum dalam syariat Islam mengenai hakim yang berani jujur dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam Al-Quran, para penguasa dan semua aparat penegak hukum, termasuk hakim, dipatok untuk memiliki 2 sifat dasar, yaitu adil dan amanah. Tanpa 2 sifat ini, para aparat penegak hukum sulit tidak terjebak pada kejahatan dan praktik mafia hukum. Maka dari itu, sikap jujur wajib dimiliki oleh setiap pemimpin, seperti hakim. Segala hal harus dipandang berdasar sudut kebenaran, tanpa ada penambahan dan pengurangan suatu apapun. Lalu selanjutnya dalil Al-Quran dan hadis mengenai hukum atau mengenai hakim yang berani jujur. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat." Jadi di sini Allah memerintahkan untuk seseorang yang telah diberi amanah untuk menetapkan hukum di antara manusia itu hendaknya dengan keadilan dan kebenaran tanpa diselubungi maksud yang kurang baik. Lalu selanjutnya adalah pendapat kelompok. Ada satu pertanyaan yang telah saya buat, lalu kemudian dijawab oleh masing-masing anggota kelompok, termasuk saya. Pertanyaannya adalah,
Apa pandanganmu mengenai sikap hakim yang berani jujur? Apa itu sikap yang patut ditiru? Afini Irvianto Putri menjawab, sikap berani jujur yang dimiliki oleh seorang hakim adalah sikap yang berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Sikap tersebut patutlah untuk kita tiru karena merupakan perbuatan yang terpuji. Lalu kemudian Amelia Putri Lestari, yaitu saya, menjawab, subhanallah, sangat luar biasa sekali mengenai sikap hakim yang berani jujur. Tindakan seperti itu patut ditiru karena mengajarkan kita untuk selalu bersikap jujur dan adil terhadap siapapun, tidak memandang harta, jabatan maupun hubungan kekerabatan. Lalu jawaban selanjutnya dari Arika Gegas Pratama. Dia menjawab, menurut saya, hakim yang berani bertindak jujur itu sangat baik karena memberikan hukuman terhadap terdakwa yang sudah ia perbuat. Sikap hakim yang jujur patut ditiru karena perbuatan jujur adalah akhlak yang mulia atau baik. Kemudian jawaban dari Nisrina Khurratu Aini Sofa. 2. Sikap berani jujur yang dimiliki oleh seorang hakim adalah sikap patut untuk kita contoh, karena sikap jujur dan adil dalam membedakan siapapun adalah sikap yang baik dan terpuji. Kemudian jawaban dari Retnowati. 2. Sikap hakim yang berani jujur merupakan sikap yang sangat mulia, karena dengan sikap hakim yang berani jujur, maka semua orang bisa mendapatkan porsi keadilan yang sesuai, tanpa membeda-bedakan atau memandang tinggi rendahnya kasta seseorang. Lalu jawaban selanjutnya dari Cuatu Syada. Tindakan pada hakim yang berani jujur itu adalah perbuatan yang sangat mulia sekali, karena sudah kewajiban seorang hakim untuk berkata jujur dan berani bersikap adil untuk kebenaran, dan kalau menjalankannya dengan ridho Allah itu akan lebih baik. Baik, jadi itu tadi adalah dua topik yang kelompok kami pilih. Yang pertama adalah topik pura-pura miskin untuk mendapatkan bansos atau bantuan sosial, dan hakim yang berani bertindak jujur. Berikut ini adalah daftar referensi dari makalah yang telah kelompok kami buat. Sebelumnya, saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan atau dalam kesalahan ketik di PowerPoint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.